Pertama, saya tidak terbiasa, jadi maafkan saya kalau saya agak salah-salah ngomongnya. But tonight, malam hari ini kita bertemu dengan saudara-saudara, dan I like to speak about healing, tentang kesembuhan yang Tuhan lakukan di dalam hidup saya. Kalau saya boleh bertanya, apakah ada di antara Bapak Ibu sekalian yang pernah terkena sakit kanker? Karena beberapa bulan setelah saya ulang tahun, kayaknya mungkin Tuhan ingin mengajarkan sesuatu yang baik, tapi diawali dengan sesuatu yang perlu banyak doa. Amin. Saya ingat pada saat itu seolah semuanya tiba-tiba menjadi buram. Tidak berpikir tentang iman atau kekuatan. Yang muncul adalah, Tuhan, apa yang sedang terjadi? Masa depan jadi tidak pasti, rasa takut datang, banyak pertanyaan muncul. 9 tahun saya starting churches di Amerika, dari tahun 97 sampai tahun 2006. Dan ketika tahun 2018 saya mengalami demikian, berkata, Tuhan, apa yang terjadi? Di tengah kekacauan itu, saudara, istri dan anak-anak saya tentu menjadi sedih. Tuhan berbicara bahwa kamu tidak sendirian. That's the best word yang saya bisa dapatkan sampai hari ini, saudara. You are not alone. Itu adalah kata yang luar biasa. Bapak Ibu sekalian yang pernah menjalani kemoterapi mengetahui bahwa itu bukan sekedar pengobatan, tetapi sebuah peperangan, saudara. It's a warfare. Ada hari-hari bangun tanpa tenaga, hari-hari ketika rasa sakit, lelah. Sakit, lelah itu adalah foto saya pada waktu setelah kemo pertama. Tahun 2018, berat badan saya dari 86 turun menjadi 67. Itu sekarang saya sudah kembali 82. Tapi sekarang saya hidup pola sehat, saya exercise, saya melakukan banyak hal. Dan itulah waktu saya sudah begitu lemah. Kemoterapi adalah sesuatu yang sangat menakutkan. Hari-hari bangun tanpa tenaga, rasa sakit, lelah, terus terasa sampai ke tulang. Hari-hari di mana tidak bisa melakukan aktivitas yang biasa saya lakukan. Bahkan untuk berpikir jernih pun sulit. Tetapi di hari-hari yang paling berat pun, saya tetap merasakan kasih karunia Tuhan menopang saya. Kadang Tuhan menyembuhkan secara instan. Saya beberapa kali bersama-sama ada di dalam meeting-meeting Benny Hinn, Reinhard Bonnke. Lalu saya waktu di luar negeri pun saya banyak pergi ke tempat-tempat di mana healing terjadi secara instantly dan sebagainya. Tetapi saya enggak. Jadi itu yang kenyataan yang harus saya terima pada waktu itu. Kadang Tuhan menyembuhkan secara instan, tetapi seringkali Tuhan menyembuhkan melalui proses. Melalui orang, melalui obat-obatan, melalui tangan para dokter. Dan itulah perjalanan kesembuhan saya. Januari 2019 saya menyelesaikan kemoterapi yang terakhir. Hari itu rasanya seperti melewati garis akhir dari sebuah maraton yang melelahkan. Saya sangat lelah, tetapi bersyukur. Tuhan tidak hanya menyembuhkan tubuh saya, tetapi Dia juga membentuk kembali cara pandang saya, iman saya, dan gaya hidup saya. Setelah itu saya mulai belajar menjaga tubuh yang Tuhan percayakan untuk hidup lebih sehat, makan lebih baik, dan yang terpenting adalah exercise. Fast forward perjalanan ini. 2025 bulan Januari, saya kembali untuk melakukan pemeriksaan PET scan. Siapapun yang pernah menunggu hasil pemeriksaan tersebut, secara pasti tahu rasanya, karena saya berobat di Singapura. Jadi ini merupakan bolak-balik Jakarta Singapura. Ketika menunggu hasil PET scan, saudara pasti tahu rasanya. Campuran antara harapan, takut. Saya berdoa, Tuhan,
apapun hasilnya, Engkau tetap baik. Amen. Masuk ke ruangan dokter, saya lihat dokter membuka file saya dengan serius. Tiba-tiba dia mengucapkan kalimat yang tidak dapat saya lupakan, saudara. Anda tidak perlu datang lagi ke saya. Anda sudah melewati masa remission. Anda dinyatakan sembuh. Boleh kita tepuk tangan. Saat itu saya begitu terharu, bukan hanya karena hasilnya, tetapi karena kesetiaan Tuhan sepanjang perjalanan itu, saudara. Kesembuhan bukan hanya soal momen hasilnya, tetapi setiap langkahnya, setiap doa, setiap chemo session, treatment, setiap hari yang penuh dengan rasa lelah, tapi Tuhan tetap menopang. Juga pembiayaan yang begitu besar karena tidak punya insurance, Tuhan menopang, dan God is our provider. Setiap tangan yang merawat saya, setiap orang yang menguatkan saya, dan bersyukur untuk orang-orang yang ambil bagian, donatur-donatur. Hari ini saya berdiri sebagai bukti bahwa Tuhan menyembuhkan, kadang lewat mujizat, kadang lewat proses medis, kadang lewat dokter dan teknologi yang dia pakai. Hari ini saya mau berkata, terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kekuatan, terima kasih untuk kesembuhan. Tuhan telah memakai dokter sebagai bagian dari mujizat yang saya alami. Lewat rasa sakit, kelelahan, semua masa sulit, Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Yang luar biasa adalah jika Tuhan bisa melakukan untuk saya, Tuhan juga bisa melakukan untuk saudara. Siapapun saudara. Karena dia tidak pandang bulu, dia bisa melakukan hal yang sama. Sekarang saya share tentang firman Tuhan, saudara. 2 ayat saya bagikan buat kita sekalian. The first one is from 2 Kings 20 ayat yang ke-5. Kata begini, I have heard your prayer, I will heal you. Itu adalah doa daripada Hizkia, saudara. Berdoa kepada Tuhan, dia berkata, Tuhan, bukankah aku sudah melayanimu, bukankah aku sudah hidup, memimpin dan sebagainya, dan sekarang aku mengalami sakit yang akan membawa saya kepada kematian. Lalu dia berkata bahwa Tuhan, sembuhkanlah aku. Dan Tuhan menjawab di surga, dia berkata, I will heal you. That's the best answer. Seseorang yang sakit, yang sudah hampir mati, terima. That's the best news. The good news, the best news. Lalu di dalam 2 Raja-Raja 20 ayat yang ke-7 mengatakan, 2 Raja-Raja 2 Raja 20, ambillah sebuah kue ara. Lalu orang mengambilnya, ditaruh pada bara tersebut, maka sembuhlah ia. God use many different things untuk bisa menyembuhkan. Saudara, ayat ini mengatakan bahwa bagaimana Elohim berkata bahwa digunakan kue dari ara. Ara, saudara tahu kalau suka Israel, itu buah yang manis sekali dan enak sekali dan begitu banyak antioksidannya. Itu digeprek katanya, dicampurin sesuatu, lalu basah, ditempelin ke bara tersebut. Tuhan menggunakan begitu banyak macam cara untuk bisa menyembuhkan. Lalu kemudian ayat yang berikutnya berkata, maka sembuhlah dia hanya dengan kue. Dan saya melihat di sini ada orang-orang yang, saya bertemu dengan begitu banyak orang-orang yang terkena kanker. Saya pernah melayani satu kanker fellowship persekutuan, dan begitu banyak orang-orang, saya belum pernah ketemu dengan orang-orang kanker yang begitu banyak, baik yang sudah menjalani, yang belum menjalani, sedang menjalani. Saudara, bagaimana dulu saya gundul, rambut saya hilang, lalu kemudian alis saya pun juga tidak ada. Jadi betul-betul saya tidak punya apa-apa. Sampai satu ketika pada waktu saya ke gereja, tapi saya tetap pergi melayani di gereja. Ada anak kecil lihat saya langsung menangis. Kok seram amat saya. Dia nangis, saya katakan, it's okay, it's me, ini cuma saya gitu. Dan dia nangis, dia cari mami. Oke, gak apa-apa. Itu resiko menjadi orang gundul, saudara. Tapi kemudian ada juga saya bertemu dengan orang-orang yang tidak percaya dengan kemoterapi. Walaupun dia sudah sakit kanker, dia gak percaya. Karena kemoterapi itu kan racun.
Dan saya mencari saudara, dan ada beberapa penyakit, dan salah satunya adalah cancer dan turunannya. Itu justru poison is the antidote. Racun itu saudara, yang dimasukkan ke dalam tubuh saya adalah racun. Saya tahu itu, karena itu membuat begitu selesai saya pengobatan kemoterapi, badan saya seperti tinggal tulang saja. Dan kemudian saya jalan begitu susah, kaku semua. Then I have to reprogram my body. Saya mesti makan yang baik, lalu kemudian yang sesuai, lalu yang membangkitkan semua, yang memperbaiki semua yang bekas dari kena kemoterapi. Lalu saya exercise dan sebagainya. I'm doing okay saudara, sampai sekarang. Dan tahukah Bapak Ibu sekalian, vaksin itu adalah salah satu jenis pengobatan menggunakan poison, antibiotik dan sebagainya. Bapak Ibu sekalian, ketika kita mendengar hal tersebut, kita akan tetap pakai, saudara. Ada satu obat yang dimakan oleh istri saya, ditulis-tulis di bawah jelas ini, this is poison. Tapi dokter prescribe dia, dan dia makan itu dan dia sembuh. Kadang-kadang orang menentang kemoterapi. Saya berkata, saya jalani. Saya 6 tahun, saya lewati. Dokter mengatakan bahwa you're past your remission. Saya tidak bisa bilang sembuh pada waktu setelah saya di kemoterapi, karena memerlukan 5-6 tahun untuk membuktikan apakah betul-betul saya sembuh, badan saya kuat untuk bisa melawan semuanya kegiatan-kegiatan daripada si kanker itu sudah. Ternyata I'm doing okay, dan hari ini saya bisa khotbah 6 kali. Saya bisa pelayanan di berbagai tempat. Kami baru pulang dari Salatiga, baru dari Kudus. Sebelumnya kami konser sama Don Moen, saudara. Sabtunya di Jaya Expo. Saya bersama dengan tim. Saya sudah yang kedua kali konser sama-sama Don Moen. Yang pertama di Los Angeles, kedua di sini. Dan saudara, saya tetap sibuk di dalam pelayanan. Pelayanan di gereja-gereja kecil, gereja-gereja besar di seluruh Indonesia. Dan saya bersyukur karena Tuhan memberikan kesempatan saya untuk melayani dia untuk bagian yang kedua. Sudah saya anggap bagian yang pertama sudah selesai, ini bagian yang kedua. Dan saya menggunakan itu dengan sekuat tenaga. Apa yang Tuhan sudah percayakan, saya harus bisa lakukan. Dan saya harus menjaga kesehatan dan kekuatan saya sehingga saya bisa melayani Tuhan. Dan saya melihat ini sedang digenapi dan terjadi. Saya bersyukur juga didamping oleh istri saya yang kuat. Bersama-sama, walaupun istri saya dia selalu main keyboard. Itu bukan karena kemo, saudara. Dulu saya selalu berdua kembali, saudara. Berdua kembali, ya kita ngobrol, kita sharing, kita masak, kita cuci baju dan sebagainya kegiatan. Ya, di samping kadang-kadang kami harus ke gereja. Maaf saudara, gereja saya ini penuh dan isinya 85% anak-anak muda. Jadi seru saudara, anak-anak muda. Jadi ngobrol apa dan sebagainya, dan luar biasa sekali. Mereka banyak yang profesional, ada yang bekerja di BI, ada yang bekerja sebagai jaksa, ada yang bekerja sebagai lawyer dan macam-macam. Kalau mereka udah kumpul di hari Minggu itu, mereka lupa diri. Karena mereka tidak pakai ajudan, mereka tidak pakai ini itu protokol, dan dia ketemu dengan anak-anak gereja, anak-anak Tuhan yang cinta Tuhan. Dan mereka spend the whole days in church. Saya akan kembali saudara ya. Dan yang luar biasa adalah dia bisa sampai dari pagi sampai siang di gereja, sampai setengah sore, lalu kemudian mereka rame-rame 70 orang pergi main sepak bola. Itu mereka saudara. Mereka udah gak peduli, pokoknya capek sampai malam, dinner sama-sama, lalu kemudian baru pulang. Karena itu jemaat kami ada yang dari Kerawang, dari Bogor, dari macam-macam SD, semua tempat, karena it is a one big home, rumah buat mereka. Ya, saudara, Lukas pasal 10:34 mengatakan tentang satu situasi lagi. Kalau tadi diobatin dengan pakai kue, yang kedua adalah the Good Samaritan brings healings using oil, wine, and bandages before prayer of miracle.
Lukas 10:34 mengatakan, dia pergi kepadanya untuk membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyirami dengan minyak dan anggur, kemudian dia menaikkan orang itu ke atas keledai tuntungannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Itu tentang the Good Samaritan, orang Samaria yang baik hati. Ya, orang dirampok, mengalami luka-luka, dia bawa, dia obatin, drinks healing using oil dan wine, menyembuhkan. Tadi menggunakan arang, kue arang, dia menggunakan oil dan wine. Memang oil dan wine mempunyai khasiat kesembuhan. Saya akan tutup dengan 3 hal yang cukup panjang, saudara. Yang pertama adalah tentang hal ini. Number 1, Elohim is the source of all healing. Kita harus mengerti bahwa kesembuhan, the source-nya adalah Elohim, or God. Healing doesn't begin in the hospital, but healing begins in the heart of Elohim. Jadi kesembuhan itu bukan dimulai di rumah sakit, tetapi kesembuhan itu dimulai dari hati Bapa di surga. Because He wants everyone to be healed, healthy, sehat. Doctor treats, medicine helps, but Elohim heals. Dokter mengobati, obat membantu, tetapi Elohim yang menyembuhkan. Every form of healing flows from Him. Miraculous, surgical, medical, emotional, and spiritual. Semua bentuk kesembuhan berasal dari Dia. Mujizat, operasi, medis, emosi, dan rohani dari Dia. Doctors may operate on the body, but only Elohim speaks life into it. Dokter bisa mengoperasi, bisa tubuh mengoperasi lalu memperbaiki, tetapi Tuhan meniupkan hidup ke dalamnya. Setelah saya ada banyak pengalaman, saudara. Setelah saya mengalami kemoterapi, lalu kemudian tahun lalu ketika hampir dinyatakan sembuh, tiba-tiba waktu saya ingin menjalani PET scan, saudara, pagi-pagi di Singapura, tiba-tiba empedu saya begitu sakit, karena ternyata saya mempunyai 9 batu di dalam empedu saya. 4 di saluran, 5 di empedunya. Saya tidak pernah tahu seumur hidup bahwa saya punya batu di empedu. Karena saya tidak pernah lemas, tidak pernah ini, dan everything was okay. Tiba-tiba, lalu kemudian saya langsung jatuh, kesakitan. Lalu kemudian waktu dibangunin saya mau tidur terus. Saya dibawa ke dokter. Dokter katakan bahwa keep him awake. Jangan sampai dia tidur, karena kalau dia tidur bisa terus tidur. Saya pada itu dikasih waktu 20 menit tidur, begitu bangun tidur lagi bangun. Lalu kemudian setelah demikian, we consulted with some of the medical doctors di Singapura. Mereka bilang lebih baik you pulang ke Indonesia, karena kalau you masuk ke Singapura UGD, you tidak akan keluar lagi, dan sampai a few thousands dollar baru bisa keluar, thousands. Lalu kemudian akhirnya kami cari tiket dan besok paginya pulang ke Jakarta. Dan waktu di Jakarta saya dibawa ke rumah sakit langsung diperiksa, dan malam itu saya diambil dioperasi dari mulut, diambil 4 batu dari atas ke dalam yang di saluran. Lalu beberapa hari kemudian, setelah lewat 1 hari, baru saya laparoskopi. Robot diambil sekalian, pedunya diambil sekalian saja, saudara. Saya dikasih oleh-oleh batu yang hitam. Di rumah saya masih simpan. And it's to my amazement, the day after, saya clear, dan saya sehat, dan saya bisa pulang. Dokter katakan pulang aja, karena tadinya muka saya sudah hitam, kulit saya sudah dari kuning ke hitam, karena sudah kayaknya sudah merembet ke prostat, kemana, ke beberapa ini, liver dan sebagainya. Tapi begitu dibersihkan, saudara, ternyata langsung clear,
Dan saya langsung besoknya dokter bilang pulang aja. Saya pulang dan sampai hari ini saya tidak pernah menderita itu lagi, saudara. Banyak pertanyaan, why? Tetapi saya lebih berkata, thank you Lord, because you are a good God. Itu aja, saudara. Saya tidak pernah mengerti akan pertanyaan, kenapa bisa begini, kenapa tidak bisa begitu. Tetapi yang terang adalah, God, Elohim is my healing. Saudara ya. Saudara, Elohim is the source of all healing. Dokter may operate the body, but Elohim gives life. Manusia bisa melakukan operasi, tapi Tuhan yang memberikan kehidupan. Yang kedua adalah Elohim uses human hands to release divine healing. Jadi Bapa di surga, Tuhan uses human hands to release, untuk memakai tangan manusia untuk melepaskan kesembuhan ilahi itu. Tuhan memakai Lukas, seorang dokter yang menulis kitab Injil. Tuhan memakai Yesaya yang memberi obat bagi Hizkia. Tuhan memakai minyak, anggur, dan perban dalam kisah The Good Samaritan. Hari ini Tuhan memakai dokter onkologi, perawat, kemoterapi, CT and PET scan, obat, teknologi, untuk membantu. Kesembuhan saya membuktikan bahwa kemo bukan musuh, itu alat Tuhan. Dokter bukan pengganti Tuhan, tetapi dia alat di tangan Tuhan, di tangan Elohim. Amin, saudara. A miracle does not stop being a miracle just because it comes through medicine. Mujizat tidak berhenti menjadi mujizat hanya karena lewat obat-obatan. It's still miracle, saudara. Sama seperti tadi saya katakan, dokter can operate you, but Elohim gives you healing. Elohim give you life. Dia mengembuskan nafas agar all our organs alive again. Organ tubuh kita. Dokter bisa mengoperasi, tapi Tuhan yang memberikan kesembuhan. Human can do such a thing, but God gives the healing. Elohim gives the healing. Can you say amen? Amin, saudara ya. Yang ketiga adalah healing is often a journey, not a moment. Bersyukur untuk melihat KKR yang luar biasa. Sejak dari zaman tahun 79, kalau kita melihat Morris Cerullo datang ke Indonesia, begitu banyak mujizat yang terjadi di stadion utama. Lalu kemudian di 80s bagaimana Benny Hinn, Reinhard Bonnke berkali-kali datang melakukan revival meeting, kebawaan rohani, dan there were so many people healed. Itu luar biasa, secara instan terjadi. But healing is often, kesembuhan itu seringnya is a journey, not a moment. Instant. Ini yang saya temukan ratusan kali, ribuan kali bertemu dengan orang-orang yang secara sebuah perjalanan dalam hidupnya, di mana dia akhirnya dari sakit sekali menjadi sembuh dan dipakai oleh Tuhan. Amin, saudara. Kadang Tuhan menyembuhkan secara instan, kadang Tuhan menyembuhkan secara perlahan, dan kadang Tuhan menyembuhkan melalui perjalanan panjang, pengobatan. Dan kisah saya adalah jenis yang ketiga. Diagnosis 2018, 6 kali kemo, pengobatan terakhir Januari 2019, 6 tahun remission, tahun 2025 dinyatakan sembuh. Kesembuhan bukan suatu momen, but it's a journey, sebuah perjalanan. Dan Tuhan setia di setiap langkah. Walaupun kesembuhan memerlukan waktu, tapi tangan Tuhan tidak pernah melepaskan. Amin. Saya bertemu dengan teman-teman pada waktu saya PET scan di Singapura, di General Hospital, di hospital di sana, saudara. Dan bertemu dengan teman-teman, dan sebagian yang saya ketemu itu sudah gone. Sebagian lagi masih sama-sama. Dan beberapa hamba Tuhan yang saya ketemu dengan penyakit lain juga sudah gone. Dan saya bersyukur karena itu Tuhan memberikan kesempatan untuk saya bisa melayani Tuhan. This is the second phase of my ministry, saudara. Saya akan tutup dengan begini. 3 truth for anyone believing for healing. Tentu Bapak Ibu sekalian,
Ada yang mungkin berdoa untuk keluarga saudara, teman, dan sebagainya untuk kesembuhan saudara. Ada 3 kebenaran. Yang pertama adalah Tuhan masih menyembuhkan. Elohim masih menyembuhkan saudara. Amin. Yang kedua, Elohim memakai cara apapun yang Dia mau. Artinya Dia bisa memberikan melalui dokter, melalui pengobatan dan sebagainya. Itu caranya. Yang ketiga adalah kesembuhan mungkin sebuah perjalanan, tetapi Tuhan menyertai setiap langkah perjalanan itu. Amin, saudara.